Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi yang cerah ini Allah SWT zat yang maha kuasa dengan takdir terbaiknya, dengan kehendaknya mempertemukan kita secara virtual dalam rangka kajian pekanan yang sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita senantiasa Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Juga Allah hindarkan kita semua dari mara bahaya, dari penyakit, pandemi yang sedang melilit bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua lulus ujian dengan ujian yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Kemudian salam dan sholawat semoga tetap tercurah keharibaan Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah pembawa risalah ilahi yang telah mengantarkan kita memahami syariat dan juga memahami hakikat diri kita sebagai seorang hamba. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebentar lagi kita dan bahkan hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang Allah muliakan dengan berbagai keutamaan, dengan berbagai kemuliaan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Ikhwatul iman rahimakumullah. Makna bulan haram adalah bulan yang dimuliakan. Di antara keempat bulan tersebut adalah bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang di dalamnya terdapat satu hari ketika umat Rasulullah Muhammad SAW berkumpul di padang Arafah melaksanakan syariat haji. Hanya saja untuk tahun ini pemerintah Indonesia meniadakan pemberangkatan ibadah haji karena kita masih berada dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Adapun pelaksanaan haji di Mekah tetap diadakan meskipun sifatnya terbatas hanya untuk warga Saudi dan juga warga asing yang tinggal di Saudi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Setiap kita memasukin bulan haji, kita akan teringat dengan kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Oleh sebab itu, berbagai aktivitas ritual haji tentunya banyak berhubungan dengan kisah keluarga beliau. Dari kisah Ibrahim alaihissalam, kita banyak sekali belajar berbagai hal. Di antaranya yang pertama, kita belajar tentang keberanian. Kita belajar tentang menyampaikan kebenaran dan menentang kebatilan. Kita ingat bagaimana Ibrahim alaihissalam berdialog untuk meluruskan kesesatan berpikir yang dialami oleh kaumnya.
Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaro atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhanmu? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Al-An'am ayat 74. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Maryam ayat 42. Idh qala li abihi ya abati lima ta'buduma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, wahai ayah, wahai Romo, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Kedua ayat tersebut menggambarkan betapa keberanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Nah, kisah Ibrahim ini tentunya mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran atau al-haq itu sangatlah penting. Ia dilakukan untuk mengubah, jadi menyampaikan al-haq ini dilakukan untuk mengubah pandangan yang salah ya, di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika kebenaran telah bercampur dengan kebatilan. Yang batil dianggap yang benar dan yang benar dinilai sebagai yang batil. Artinya sudah bercampur aduk antara kebatilan dan kebenaran. Maka kita harus memiliki keberanian untuk meluruskan atau menyampaikan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dorongan untuk meneladani Ibrahim alaihissalam bagi kaum muslimin saat ini haruslah sangat besar ya. Terlebih saat ini ketika banyak hoax, banyak berita bohong di sekitar kita, maka kita harus berani meluruskan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga berani untuk meluruskan kesesatan berpikir, ketidaksahihan informasi, mungkin kalau sekarang hoax, kekeliruan cara pandang terhadap Islam dan bentuk-bentuk kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Ini artinya umat juga jangan malah menjadi bagian dari pengusung, bagian dari pendukung para masyarakat yang kesalahan berpikirnya, para tokoh-tokoh yang terdapat kesalahan berpikir, kekeliruan berpikir yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah pelajaran yang dapat diambil dari Nabiullah Ibrahim. Yang kedua adalah senantiasa bersangka baik atau husnuzon kepada Allah dalam segala kondisi dan situasi apapun. Nah, ini ditunjukkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika harus meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga anaknya yang masih bayi pada sebuah lembah yang tandus bernama Bakah atau Makkah. Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka senantiasa bersyukur. Subhanallah ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim menunjukkan sikap berbaik sangka kepada Allah ketika meninggalkan istri dan Ismail alaihissalam. Sikap Ibrahim alaihissalam yang berserah diri ya, dengan keyakinan akan rahmat dan pertolongan Allah, ya, maka Allah menganugerahkan tanah yang kering kerontang ya, di Mekah sana dengan mata air Zam-Zam yang terus memancar sehingga mampu menghilangkan dahaga miliaran orang hingga saat ini. Jadi kalau kita datang naik haji nanti ke Baitullah, ke Masjidil Haram, itu air Zam-Zam buat wudhu. Karena di tempat-tempat yang ketika kita mau ke toilet itu sangat jauh di luar ya, maka di dalam hanya ada air Zam-Zam, itu banyak buat wudhu, berlimpah dan tidak pernah surut. Subhanallah, itu berkat doa Nabi Allah Ibrahim yang sangat optimis akan pertolongan Allah untuk keturunan-keturunannya. Nah, dari kisah tersebut kita belajar di saat kita berserah diri kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan anugerah yang tidak terduga. Oleh karena itu hendaklah kita terus berhusnuzon, terus berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi pandemi yang juga belum mereda saat ini. Sungguh kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Tapi kita harus berbaik sangka bahwa banyak pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari pandemi ini. Kita pun juga sangat yakin bahwa Allah pasti akan menghilangkan pandemi ini dari negeri kita maupun dari dunia ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim yang ketiga adalah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditunjukkan ketika Allah memerintahkan untuk kita menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Hal ini dikasahkan langsung di dalam Al-Quran, pembelajaran yang nyata. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu, Ismail maksudnya, pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, usia tanggung, Ibrahim berkata, wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu? Maka Ismail menjawab, wahai bapakku, wahai abiku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Subhanallah. Kalau bukan karena kesabaran, tentu berat bagi Nabiullah Ibrahim untuk menjalankan perintah ini. Bayangkan
perintah menyembelih putranya yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Wajarlah jika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, belum pernah ada nabi yang mendapatkan ujian dalam agama ini, kemudian menegakkannya dengan sempurna, melebihi Ibrahim alaihi salam. Nah, kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan kepada kita inspirasi bahwa apapun bentuk ujian yang Allah berikan, maka kesabaran akan membuahkan hasil yang positif. Kita pun amat yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang tiada batas bagi mereka yang benar-benar bersabar menghadapi segala ujian. Kesabaran sangat kita butuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, khususnya saat ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Warga yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Kan rumah sakit sekarang sudah tidak sanggup lagi menampung pasien yang berdatangan dari berbagai penjuru. Semua rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, ya, semua kewalahan ya, menghadapi paparan COVID-19 yang begitu masif ya akhir-akhir ini. Kemudian krisis selanjutnya adalah krisis ekonomi tentunya yang mendera kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kita bayangkan ya, teman-teman, saudara-saudara kita yang hari-harinya bekerja jualan di tempat-tempat wisata. Hari ini kosong tempat wisata. Mereka mau berjualan apa, mereka mau makan apa. Dari pariwisata aja kan ada bis-bis travel yang sekarang memarkirkan kendaraannya, sementara di situ ada supirnya, ada kernetnya, ada tukang cucinya, ada karyawannya. Itu dari bis-bis travel. Belum di tempat-tempat wisatanya, perhotelan dan sebagainya. Ini tentunya krisis ya berkepanjangan. Nah, tentu dalam kondisi demikian, hendaklah kita sandarkan semua urusan kepada penguasa langit dan bumi ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kesabaran dan ketaatan kita kepadanya. Atau kita kembali lagi, marilah kita bersandar kepada zat yang tidak butuh lagi sandaran. Kalau kita bersandar kepada ayah kita akan mati. Kita bersandar pada bos kita juga tidak sekuat ya yang kita bayangkan. Juga manusia yang punya sangat keterbatasan, yang harus memiliki sandaran-sandaran juga. Maka kita bersandar pada zat yang tidak memerlukan sandaran lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dengan memahami kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, semoga kita semakin berani menyuarakan kebenaran, ya, semakin berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan, dan terus bersabar dalam menghadapi masa-masa sulit yang tidak terelakkan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, penjagaan, dan pertolongan kepada kita semua, anggota majelis ini, dan juga kepada keluarga kita, juga kepada tetangga dan saudara-saudara kita, masyarakat di sekeliling kita, dan umumnya kepada bangsa dan negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kekuatan, pertolongan sampai pada berakhirnya masa pandemi ini dan menuju kenormalan baru selanjutnya. Kita tetap menjadi bagian dari masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat optimis sebagaimana yang dicontohkan dengan indah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam yang menjadi teladan anak-anak kita.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.